Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian semua ya. Dalam pembahasan atau review singkat emiten ya, review singkat emiten. Nah, emiten kali ini yang kita ambil setelah BBCA adalah BMRI ya, Bank Mandiri. Termasuk salah satu emiten besar sebagai pondasi negara saat ini ya. Oke ya, jadi saat ini IHSG masih buka ya, jam 4 kurang seperempat, masih ada 15 menit. Tapi kayaknya sudah berlaku cancellation ya, non cancellation. Atau mungkin belum ya, saya nggak tahu persis, tapi dekat-dekat waktu tutup biasanya ada non cancellation. Kemudian tadi sudah saya cek ya, IHSG, posisi IHSG kita. Ya, IHSG kita all time high ya pada hari ini 15 Desember 2025 ya, hari Senin. Ini all time high. Nah, cuman all time high-nya tadi sudah saya katakan di review BBCA sebelumnya, all time high-nya tidak pada saham-saham perbankan besar ya. Jadi justru saham perbankan besar masih pada posisi diskon. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk pada BMRI-nya. Nah, kita masuk pada BMRI-nya ya. Oke ya, lagi hujan ini ya, sore ini. Hujannya kayaknya cukup deras ya, gitu ya. Nah, oke, saya akan review singkat aja. Jadi di sini kenapa emiten ini saya ambil ya? Karena harganya relatif diskon ya, jika dibandingkan dalam berapa bulan atau berapa bulan atau 1-2 semester yang lalu ya, atau tahun lalu. Ini harga diskon ya. Kita teman-teman investor bisa lihat di sini ya, jadi chartnya di sini ini kan harganya diskon ya. Jadi kalau harga normal pada saat itu kan 7 ribuan, 7.400-an ya. Ini udah hari ini ini udah naik ya, naik 5.000 ya. Kemarin masih di bawah 5.000 ya. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian juga sisi menarik lainnya adalah PER-nya rendah ya, di bawah 10, dan PBV-nya lebih rendah dari BCA ya, jadi 1,65 aja. Ya, jadi bagi yang disclaimer on ya, yang punya dana lebih mungkin bisa dimanfaatkan momen ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, bagaimana kesimpulan kita, ada baiknya kita melihat dulu ya analisis keuangannya versi RTI bisnis. Ya kan? Oke, seperti itu. Ya, ini lagi hujan ya, deras. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari profil. Ya, jadi ini perusahaan finansial, perbankan, jasa keuangan. Ya. Nah, kemudian kita lihat di saya selalu lihat bagian masyarakat. Ya, bagian masyarakatnya 30 November 2025 ya. Jadi bagian masyarakatnya ini juga di atas threshold saya ya. Ini sudah mencapai 40%. Tapi yang BCA tadi melebihi ya. Melebihi 40%. Ya, ini masih 40% ya, tapi threshold saya sudah 33% atau sepertiga. Ya. Ini sudah melebihi. Nah, kemudian lain-lainnya silakan dibaca sendiri karena saya tidak begitu kenal secara langsung dengan nama-nama yang ada di sini ya. Tapi saya rasa perusahaan ini juga atau bank ini karena termasuk yang tulang punggung ya, tulang punggung perekonomian, pasti mereka harus memperhatikan atau bekerja dengan sangat profesional ya, karena diawasi ya oleh pemerintah. Ya, pastinya ya seperti gitu ya. Nah, kita lihat di sini juga porsi terbesar angkanya pada Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Mandiri Taspen, dan juga Bank Mandiri Tunas Finance. Ini yang gede-gede ya, angka yang besar-besar ya. Oke, seperti itu. Jadi nggak terlalu masalah ya untuk bagian ini, cuman porsi yang masyarakatnya yang ya besar 40%, tapi reputasi bank ini melampaui hal tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke finansial ya, jadi annual ya. Secara annual memang mirip kayak BCA tadi ya. Jadi income statement-nya turun pada September 2025 ya, bukan salah mereka, tapi karena memang kondisi masyarakat dan lingkungannya ya, daya beli masyarakat
sangat berkurang ya, relatif jauh di bawah dibandingkan 1-2 tahun yang lalu ya, seperti itu. Tapi kondisinya sama kayak BBCA tadi, yaitu si ekuitasnya masih bisa dipertahankan tetap sama dan tidak jauh berkurang dari gambar yang kita lihat di sini ya, gitu. Oke, kemudian cash flow bisa dilihat sendiri ya, dan earning juga bisa dilihat sendiri ya. Oke ya, ini earningnya naik ya, seperti itu. Oke, kita masuk pada key statistik, yaitu EPS ya. Jadi EPS-nya ini turun dikit. Kalau BCA tadi kalau nggak salah masih naik dikit ya, ini turun dikit ya kalau nggak salah tadi. Ini naik turun dikit ya, 598 sampai 539 setelah dalam periode 3 tahun sejak 2022 naik terus ya, seperti itu. Kemudian juga masih bayar dividen. Dividennya ini lumayan ya kalau untuk BMRI ya, ini hampir 10%. Kalau kita lihat di sini ya, 2024 bayar, ini kita lihat dividen ya kan. Jadi 466 ya, barusan dibayar bulan 4 April 2025. Berarti teman-teman masih dapat ya, kalau bulan saat itu ya, kalau dibandingkan dengan harga sekarang ya masih lebih di atas BCA ya. Jadi bahkan hampir 10% ya, bahkan hampir 10% bulan 4 di situ ya kan. Nah, itu iya jadi hampir 10% ya pada saat itu ya. Ini worth it ya, secara dividen dia worth it ya. Nah, kemudian kita masuk ke market cap-nya juga besar, hampir 500 triliun ya. Equity-nya juga 281,63 triliun, hampir sama kayak BCA tadi ya, sekitar 200-300 triliunan ya, antara 200-300 triliun ekuitasnya. Kemudian kita lihat valuasinya, ini yang penting, valuasinya PER-nya lebih bagus dan PBV-nya lebih bagus dari BBCA ya, dan harga per lotnya juga ini 500 ribuan, kalau BBCA tadi kan 800 ribuan ya gitu. Kemudian tapi jelas net income-nya saya rasa mungkin lebih besar BBCA. Oke, kita cek ya. Net income-nya, jadi revenue-nya 207T, net income-nya 50. Jadi ini sekitar berapa? 5 per 20 sekitar 25%. Ya, 25% ya. Jadi dia net income-nya 25%, kalau BBCA tadi hampir 50%. Jadi BBCA lumayan, dia menangnya di net income-nya. Net income, persentase net income-nya dia tinggi. Ya, seperti itu. Oke ya, ini hujannya deras banget ya. Kita sampai pada kesimpulan aja ya. Oke ya, karena dananya yang kita juga tidak terlalu besar, jadi kita cukup menggunakan RTI ya. Saya rasa untuk dana jutaan, puluhan juta ya, bahkan mungkin ratusan masih bisa kita andalkan untuk RTI ya, selain laporan keuangan kalau ada waktu kita analisis. Nah, kesimpulannya, apakah BMRI ini layak kita beli ya untuk saat ini? Menurut saya untuk saat ini masih layak dibeli ya, asal uang dingin. Betul uang dingin ya, ini ada 4.000 di sini, uang dingin ya. Jadi jangan mengharapkan dia akan capital gain nanti dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini masih kemungkinan masih belum ya, masih ada beberapa tantangan yang masih menyebabkan harga ini menurut saya secara pribadi, disclaimer on ya, masih cukup terkoreksi ya, masih cukup terkoreksi. Tapi harga di sini pun juga nggak mahal ya sebenarnya ya. Dengan harga seperti ini pun juga nggak mahal, apalagi dividennya udah hampir 10% ya. Kalau perkiraan tahun depan bisa kasih kinerja yang bertahan aja dengan dividen yang kurang lebih ya, bisa jadi bagus masih ya. Kita masih punya uang tunggu ya gitu ya. Oke, dan per lotnya juga lebih murah dari BBCA, 500 ribuan ya, seperti itu. Per PBV juga lebih rendah dari BBCA, meskipun net income-nya juga, persentase net income-nya juga lebih rendah dari BBCA ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya, jadi asalkan uang dingin dan tidak langsung buru-buru dijual dalam mingguan atau bulanan, tapi mungkin dalam 1-2 tahun, saya rasa harga sekarang masih prospek ya, seperti itu.
Oke, sekian dan terima kasih sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.